Etika adalah ilmu yang membahas tentang baik dan buruk dalam perilaku manusia. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, cara bersikap, dan nilai moral yang dianut dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun secara anggota masyarakat. Etika sering dikaitkan dengan moral karena keduanya sama-sama mengatur perilaku manusia berdasarkan nilai. Nilai dalam etika adalah standar atau pedoman yang digunakan seseorang dalam bertindak. Nilai keadilan, kejujuran, dan bertanggung jawab melekat pada sikap dan perilaku seseorang, serta menjadi ukuran apakah seseorang bertindak secara etis atau tidak. Perbedaan antara etika dan etiket. Yang pertama, etika berkaitan dengan moral atau baik buruknya perbuatan seseorang. Misalnya, mencuri itu salah. Yang kedua, etiket berkaitan dengan sopan santun atau tata cara dalam bergaul. Misalnya, makan dengan tangan kanan. Jadi, etika menyangkut isi perbuatan, sedangkan etiket menyangkut cara berperilaku. Aliran-aliran etika terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu etika keutamaan. Etika ini menilai baik dan buruk berdasarkan watak dan kepribadian seseorang. Yang kedua yaitu etika teleontologis. Etika ini menilai dari hasil atau akibatnya, dan tindakan ini akan dianggap baik jika menghasilkan tujuan yang baik. Yang ketiga yaitu etika deontologis. Etika ini menilai tindakan berdasarkan kewajiban moral, bukan dari hasilnya. Tindakan baik dilakukan karena memang harus dilakukan tanpa memikirkan keuntungannya. Etika Pancasila adalah pedoman perilaku yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan, contohnya taat beragama dan bermoral. Yang kedua kemanusiaan, contohnya menghargai martabat manusia. Yang ketiga persatuan, contohnya cinta tanah air dan solidaritas. Yang keempat kerakyatan, contohnya menghargai pendapat orang lain. Yang kelima keadilan, contohnya peduli dan adil terhadap sesama. Namun, etika Pancasila lebih menekankan etika keutamaan yang tercermin dalam 4 sikap utama. Sikap yang pertama, kebijaksanaan, contohnya bertindak dengan akal, rasa, dan iman. Sikap yang kedua, kesederhanaan, contohnya tidak berlebihan dalam kenikmatan. Sikap yang ketiga, keteguhan, contohnya kuat menghadapi kesulitan. Sikap yang terakhir, keadilan, contohnya memberikan hak kepada diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Mengapa Pancasila diperlukan sebagai sistem etika? Karena menjadi pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa etika, penyelenggaraan negara bisa berjalan tanpa arah dan berujung pada kekacauan. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, ketuhanan. Perilaku harus berlandaskan nilai agama dan sosial. Yang kedua, kemanusiaan. Menghargai martabat manusia secara adil dan beradab. 3. Persatuan. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, kerakyatan. Mengedepankan musyawarah dan saling menghargai. Yang kelima, keadilan sosial. Bersikap adil dan peduli terhadap sesama. Alasan utamanya yaitu adalah dekadensi moral. Terjadi penurunan moral terhadap generasi muda sekarang seperti narkoba, tawuran, tidak menghormati orang tua, dan hilangnya rasa kejujuran. Pancasila dibutuhkan sebagai nilai pendidikan karakter. Kedua, maraknya korupsi. Tanpa etika Pancasila, pejabat sulit membedakan baik, buruk, dan pantas tidak pantas. Pancasila mengajarkan prinsip memaksimalkan kebaikan dan meminimalkan keburukan. Ketiga, rendahnya kesadaran pajak. Pancasila menanamkan rasa tanggung jawab dan gotong royong agar masyarakat sadar bahwa pajak digunakan untuk kepentingan bersama. Keempat, pelanggaran HAM seperti kekerasan, penelantaran, dan ketidakadilan karena lemahnya nilai kemanusiaan Pancasila. Kelima, kerusakan lingkungan, perilaku egois, dan mementingkan keuntungan sesaat. Pancasila mengajarkan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Jadi, Pancasila dalam sistem etika adalah pedoman moral dan nilai yang mengatur perilaku masyarakat dan bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermoral, adil, dan beradab.
Sekian, terima kasih.